Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizal Latif dengan NIM 11 2020 01091. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai plan kendali multivariabel dengan menggunakan rangkaian Simulink untuk memenuhi tugas UTS kendali multivariabel yang dianggap oleh Bapak Arga Dwi Pamudi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program detail dalam MATLAB dan juga bagaimana cara membuat rangkaian Simulink. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini di mata kuliah ini kita disuruh membuat tugas dengan menggunakan referensi pada pertemuan yang keempat. Kita sudah membuka presentasi atau file presentasi di pertemuan yang keempat. Di sini terdapat web yang digunakan untuk referensi dan dengan mengambil beberapa data di dalam web tersebut. Kita langsung buka di dalam webnya. Nah, di sini terdapat beberapa nilai yang harus dimasukkan ke dalam MATLAB untuk menciptakan Simulink pada motor DC. Nah, di sini terdapat nilai R yaitu sebagai resistansi, kemudian nilai L sebagai induktansi, kemudian inersia dengan J, kemudian K yaitu konsep proporsionalitas, dan juga B merupakan koefisien redaman. Nah, di sini untuk nilainya kita copy dan juga kita paste ke dalam MATLAB. Kemudian kita masuk ke dalam MATLAB. Di sini saya sudah mengkopikan nilainya. Nah, setelah kita kopikan, kemudian kita melakukan run, menjalankan program. Nah, setelah dilakukan program dan run dan berhasil, ditandai dengan no warning found dan juga menghasilkan bold splash di sebelah kiri program pada MATLAB. Oke, selanjutnya yaitu kita melakukan download pada Simulink motor DC. Di sini dengan cara kita download aja dengan klik kanan di sini, kemudian akan terdapat motor model. Kita sudah terdownload, kemudian kita buka saja. Kita dari coding ini, kemudian kita di home Simulink, kita buka. Nah, di sini kita buka saja motor model yang sudah kita download di web. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan pendesainan ulang mengenai rangkaian Simulink. Kita buka, kita sedang loading. Sambil menunggu, kita lihat web yang ada di sini. Di sini sudah terdapat beberapa detail rangkaian Simulink yang sudah disisipkan pada referensi pada web di pertemuan yang keempat pada Kulino. Nah, di sini kita sudah buka hasil dari mendownload file Simulink yang ada di web tersebut, kemudian kita run. Kita tunggu sebentar, compiling sampai 100%, kemudian juga hasilnya itu siap untuk dibuka dan detailnya itu seperti berikut. Nah, di sini terdapat R sebagai resistansi, kemudian K, kemudian J sebagai inersia, induktansi, dan juga lain sebagainya. Oke, kita lanjut saja. Di sini sudah aman, sudah bisa di-run. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita membuat tentang sebuah rangkaian Simulink yang lebih kompleks. Nah, di sini terdapat contoh rangkaian Simulink yang akan kita buat sesuai dengan presentasi atau pertemuan keempat. Nah, di sini sudah kita lihat, kita akan membuat rangkaian Simulink seperti berikut. Pertama, kita tuliskan dulu mengenai programnya. Kita sudah tuliskan lengkap sesuai dengan referensi yang kita dapatkan pada saat perkuliahan. Nah, di sini kita terdapat X targetnya dan juga Y target dari posisi robotnya yaitu 10 dan 10 dengan juga theta atau sudutnya yaitu 30. Nah, di sini terdapat inisialisasi VM1, VM2, VM3 sebagai sebuah kecepatan. Nah, di sini untuk menghitung error dari inputan X yaitu X target dikurangi X robot. Kemudian error dari Y itu sendiri yaitu Y target dikurangi Y robot. Kemudian di sini terdapat maksimum kecepatan motor yaitu sudah ditentukan maksimal 0,2 dan kecepatan roda dalam bentuk vektor terdiri dari VM1, VM2, dan juga VM3. Kemudian untuk menghitung kecepatan linear dan kecepatan sudut V theta atau robotnya yaitu menggunakan rumus VR kali VM. Kemudian disimulasikan dengan
robot dan Y robot kemudian diwakilkan oleh theta robot sama dengan theta robot plus kecepatan robot atau V robot. Nah, di sini untuk menampilkan plot yaitu menggunakan grafik. Nah, di sini terdapat juga setting angel arrow untuk menampilkan beberapa data dan juga delay movement untuk melakukan waktu delay. Oke, kita sudah lengkap, kita sudah tuliskan di MATLAB. Kemudian kita buka Simulink. Nah, di sini kita langsung buka di blank model. Kita langsung buka ya. Kita akan menggambar rangkaian sesuai dengan pada referensi pertemuan keempat. Nah, di sini kita langsung buka saja library browser. Nah, untuk yang pertama ada target positivity yaitu adalah konstan. Nah, kita enter, kemudian kita tempelkan di sebelah kanan. Kita loading. Nah, kemudian dapat zoom. Nah, di zoom ini yang bundar itu ada plus dan minus. Nah, kita tempelkan di sini sudah. Nah, kemudian oke, nah, kita tambah dengan baik. Kemudian di sini terdapat konstan juga, kita tinggal kopas saja. Soalnya sama biar cepat. Dan scope untuk arrow posisinya. Oke. Nah, kemudian ada MATLAB. Nah, di sini di MATLAB kita cari sesuai dengan gambar yang telah ditentukan atau rangkaian Simulink yang telah dirancang pada pertemuan perkuliahan. Nah, di sini kita masukkan juga tentang atau rangkaian Simulink itu konstan. Nah, hanya sama ya. Untuk MATLAB kita bisa kopas. Soalnya bentuknya sama, nanti tinggal kita isi dengan program yang berbeda. Nah, di sini kita sambungkan. Kita sambungkan. Udah, dan kita kopas lagi karena yang dibutuhkan juga hampir sama. Tinggal kita isi dengan program yang berbeda. Oke, kita butuh satu konstanta. Kita butuh satu scope lagi atau 2 scope. Menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Kita kopas saja. Kita letakkan sesuai dengan gambar yang kita acu. Sudah. Sini kita kasih nama ini tegangan. Nggak mungkin kita kasih nama di iOS juga. Sekarang kita isi codingannya. Dan ada juga untuk beberapa komponen bisa kita langsung kopas dari yang telah saya susun sebelumnya untuk latihan. Di mana ya? Sini file open. Simulink. Oke, ini ya. Nah, di sini sudah ada. Kita saja. Kita sampai di mana tadi? Ini tegangan. Kita tinggal kopas saja. Ini demux ya, nanti bisa dicari. Ini biar durasinya lebih cepat.
Dan di bagian ini kita copy saja. Kan tinggal copy yang bagian atas. Sudah pasangkan. Ini kita kompas MATLAB. Nah, kita kompas satu scope. Kita ganti nama sekalian ya, biar lebih cepat. Nah, seperti itu adalah integrator. Nah, ini ada. Cari yang integrator sesuai yang ini. Kemudian kita copy yang bagian ini sini. Nah, ini bisa terpasang otomatis, bisa dipasang secara manual. Kita bisa secara manual, kita tinggal tarik, kemudian kita pasangkan sesuai dengan posisinya. Kita tinggal geserkan saja biar lebih rapi, lebih panjang. Nah, di sini kemudian kita
itu kan yaitu ada execrate. Kita cari saja ya sambil kita belajar. Nah, kita taruh sini bisa, kemudian di radians. Nah, sudah kemudian D2 kita sambungkan di baris yang paling bawah. Oke, gerakan theta kita butuh satu skop lagi ya berarti. Gambarkan satu skop lagi di sini. Nah, kita pengen ganti nama. Kita sambungkan saja. Sudah, lihat bukunya masih mencukupi ya, masih. Lihat di sebelumnya MATLAB yang ke-1. Nah, kita lihat referensi di samping. Kita mulai nyambungkan yang belum tersambung tadi, bukan di sini. Terus kemudian error posisi. Ini kita lihat sekunderinya juga tersambung. Ini ada 2 saja ya, kan? Kalau kebanyakan hapus saja. Hapus saja ya, udah ruwet. Nah, di limit tegangan ini nanti terhubung dengan output pada inverse kinematik. Oke, itu sesuai. Kemudian tegangan output tersambung dengan output limit tegangan. Oke, di sini error posisi. Nah, di MATLAB ini kita ganti ya.
Di MATLAB ini kita masukkan audionya pada metodenya, kita masukkan sesuai dengan referensi pada perkuliahan. Nah, ini udah terdiri dari dua input yaitu U dan L sesuai dengan programnya. Itu sambungan di sini. Nah, di sini kita ganti 0,0,5 untuk namanya itu konstan L. Yang ini limit tegangan kita isikan program atau codingan sesuai dengan referensi. Kita copy saja yang ada di limit tegangan, kita masukkan ke dalam sini. Program di sini, program yang sebenarnya kita hapus, Oke. Kemudian yang di bagian ini konstan ini, konstanta, kita hubungkan. Nah, kita sambungkan seperti ini. Kita ganti atau rename menjadi limit limit 0,2 kendali kita ganti yang sini dengan output. Atau diisikan, kemudian yang kinematika kita juga isikan programnya sesuai dengan program. Nah, kemudian di sini masih terdapat input yang belum terhubung. Nanti kita akan hubungkan. Kita cek di sini terlebih dahulu. Limit tegangan, limit yang ini kita rapikan sebentar. Oke, limit. Habis itu kemudian yang bagian L kita sambungkan pada L 0,2, sambungkan seperti ini 0,2. Oke. Kemudian untuk yang bagian sum kita hubungkan dengan output sesuai dengan gambar ya ini. Kita hubungkan dengan sum ini. Nah, sudah. Kita cek apakah sudah sesuai. Sepertinya sudah sesuai ya. Sudah sesuai semuanya. Tegangan output, aksi kendalinya. Ini udah terhubung semuanya 0,2. Nah, untuk yang target posisi ini kita belum edit, kita tinggal
sesuaikan pada referensi programnya. Kita klik 2 kali, akan muncul kita CTRL-V. Nah, jika tidak ada nilainya, tidak perlu khawatir, kita bisa melebarkan di sini. Nah, bisa kelihatan. Untuk ini bisa di rename. Kita rename semuanya. Nah, di sini jangan lupa untuk diganti di bagian zoom, kita ganti plus sama minus. Right. Oke, kita klik OK, jangan lupa. Di sini sudah sesuai zoomnya. Kita tinggal merapikan. Di sini belum ada tulisan keterangannya. Kita kasih tulisan Inverse Kinematika. Oke. Dan kendali tegangan output, pergerakan motor, kinematika. Rapikan dikit di sini. Kinematika, Super S, indikatornya udah ada. Graph harus 2D, pergerakan, theta. Oke, udah lengkap semuanya ya. Oke, udah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kita run. Kita coba run terlebih dahulu. Semoga langsung berhasil. Kita tunggu tesnya. Oke, kita langsung lanjut yang tadi. Nah, di sini untuk run-nya udah ready. Oke, di sini udah ready. Sebenarnya aku mau save dulu. Ini opsional ya. Bisa juga langsung digunakan. Kita save dulu tugas 1 simulink 1. Kita bedakan ya dengan pekerjaan yang sebelum-sebelumnya. Dan kita menunggu saving aja untuk meng-save project kita. Nah, di sini kita lihat udah running. Kita lihat posisinya. Nah, di sini sudah terlihat target posisinya sesuai dengan nilai 1 dan juga 2. Dan kita lihat aksi kendalinya. Nah, di sini aksi kendalinya sesuai ya nilainya. Oke, kemudian dengan outputnya. Oke, untuk running-nya sudah berjalan. Untuk yang sebelumnya ada pergerakan motornya. Kita lihat hasil dari grafik pergerakan motor. Nah, seperti ini. Kemudian untuk grafik XY, lihat sedang proses. Oke, mungkin ada sedikit kendala di XY grafnya. Untuk pergerakan theta kita lihat. Nah, untuk pergerakan thetanya sudah menghasilkan garis kuning yang menjulang ke atas.
Untuk XY graph-nya kita coba lagi. Nah, mungkin ada sedikit kendala di XY graph-nya, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Yang lain intinya sudah ada hasil dari grafiknya tersendiri. Dan dari stop time 10 second kita coba ubah menjadi 40 second. Apakah ada perbedaan? Untuk perbedaannya bagaimana kita lihat. Sampai 100% morning ready dan juga udah ready, ditandai pada pojok kiri bawah. Nah, kita lihat arah posisinya. Nah, di sini terdapat perbedaan dari sebelumnya. Terdapat beberapa garis mengarah pada titik hampir mendekati 25. Nah, di sini untuk aksi kendalinya seperti berikut. Kemudian juga tegangan outputnya hasilkan tegangan seperti berikut. Tegangan motornya sudah. Di sini pergerakan theta, oke, sudah keluar. Di sini mungkin ada sedikit kendala di grafiknya. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki. Coba perbaiki ya. Coba perbaiki. Kita cari komponen yang satunya lagi. Mungkin bisa menggunakan bagian ini untuk dapat menampilkan grafik. Sedang loading ya. Kita coba running lagi. Ada progress untuk XY graph-nya ini. Nah, di sini sudah ada hasil dari Dmux 1 dan juga Dmux 2 berupa garis lurus sampai dengan batas dari lebih dari nilai 2,0. Oke, sudah selesai semuanya. Kemudian saya ingin menjelaskan beberapa program pada inverse kinematik, limit tegangan, dan juga kinematika sesuai dengan materi pada pertemuan yang keempat. Di sini dapat inverse kinematika yang terdiri dari programnya seperti berikut, yaitu untuk fungsi y sama dengan fcn, u dengan inputnya itu u dan l. Nah, di sini untuk menghitung sudut dari plane-nya itu yaitu menggunakan rumus seperti berikut: cos pi per 3, kemudian dengan penjumlahan sin kali pi per 3 min sin pi per 3. Nah, kecepatan linearnya itu menggunakan inputan 1, inputan 2, dan juga inputan 3. Kemudian untuk menghitung y-nya kita menggunakan VR inverse kali V desired. Oke, kemudian selanjutnya dapat limit tegangan. Nah, di sini untuk inputnya yaitu U dan juga batas limitnya. Kemudian untuk mencari kecepatan paling tinggi Vmax dengan maksimal dari input yang telah ditentukan. Kemudian rumus batasan kecepatan masing-masing roda yaitu terdiri dari maksimum kecepatan maksimum di per Vmax atau kecepatan lebih maksimum lagi dikali dengan inputannya, dengan nilai outputnya itu Y sama dengan V kali M. Kemudian yang terakhir ada kinematika. Nah, di kinematika ini menjelaskan mengenai kinematika dari robot tersebut dengan output yang dihasilkan yaitu Y sama dengan pergerakan robot. Untuk pergerakan robot menggunakan rumus VR kali pergerakan motor. Nah, di sini telah jadi hasil dari rangkaian simulasi yang telah kita buat di video kali ini, dan juga sudah menghasilkan beberapa grafik sesuai dengan program yang telah
berikan pada saat referensi perkuliahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.